menjadi domestikasi. Maka ideologi forenisasi, terminologinya ini, forenisasi sama domestikasi, saya kasih contoh langsung di hadapan kita. Ini namanya naturalized borrowing atau peminjaman alamiah. Kita minjem ini, terminologi ini, kita pinjam. Ya. Pinjam dari Newmark, ya. Kita pinjam dari pakar-pakar yang lain. Jadi kalau minjem disesuaikan ke dalam bahasa Indonesia namanya peminjaman alami atau teknik kalk. Kalke itu dia menerjemahkan satu-satu tapi ada penyesuaian pada struktur. Nanti kita akan bahas mengenai ini karena teknik itu banyak sekali. Teknik itu banyak sekali, macam-macam. Molina Albir mengenalkan 18, Newmark mengenalkan 12, misalnya. Jadi banyak ini teknik. Nanti kita akan sampai ke sini. Nah, kalau teori terkait domestikasi, ideologi penerjemahan ini kan tadi metodenya adaptasi, bebas, idiomatis, lebih memperhatikan komunikatif. Ciri-cirinya pun bisa kita lihat. Pada tekniknya dia melakukan transposisi. Transpose itu dipindah. Misalnya a beautiful girl. A beautiful girl seperti Kalke metodenya a beautiful girl. Seorang perempuan cantik. Tadinya beautifulnya duluan. Kemudian beautifulnya, cantiknya jadi di belakang. A beautiful girl, beautifulnya duluan. A beautiful girl duluan, girlnya belakangan kalau bahasa sumbernya. Ke bahasa sasaran, seorang perempuan cantik. Cantiknya pindah posisi. Ya. Jadi ada transpose. Pindah posisi deh. Pindah posisi, kadang-kadang pindah posisinya dari verba menjadi nomina. Kadang-kadang gitu. Strukturnya pun pindah. Jadi pindah dari, misalnya dari adjektiva menjadi verba. Atau verba menjadi nomina, nomina menjadi adjektiva dan lain sebagainya. Ketika terjadi transposisi, baik transposisi struktur maupun transposisi kata, maka itu tandanya ideologi yang dipakai oleh si penerjemah adalah domestikasi. Ya, ada modulasi, merubah sudut pandang. Merubah sudut pandang, jadi di dalam modulasi itu merubah sudut pandang. Ya, ada sudut pandang yang dirubah. Terus kalau misalnya tadi contoh tadi, as white as snow. Terus yang satu lagi, as white as cotton. Kapas, seputih kapas. Memang udah terjadi modulasi. Kok salju dirubah menjadi kapas. Ya, itu maknanya udah dihilangin. Salju karena diforenisasi. Salju ya salju diterjemahin. Tapi kalau di ideologi domestikasi, salju diterjemahkan jadi kapas. Terjadi modulasi. Terjadi perubahan sudut pandang. Sudut pandang salju menjadi kapas. Jadi modulasi. Cara menerjemahkannya itu, teknik menerjemahkannya jadi berubah. Tadi saya katakan karena kita pakai idiom ada penambahan. Di dalam ideologi domestikasi sering terjadi penambahan. Sedangkan di dalam teknik penerjemahan untuk ideologi domestikasi kita melakukan dua hal, penambahan dan penghilangan. Ada yang direduksi. Kita nyebutnya direduksi, dihilangin. Didelete sama dia maknanya. Ada yang ditambahin. Tadi seperti saya misalnya, I went to the potluck party yesterday. Karena potluck party nggak ada di Indonesia, kita mesti terjemahkan apa itu potluck party. Jenis apa itu?
barbecue party. Kita terjemahkan, ya. Kalau kalau misalnya saya bilang barbecue party, kemudian kita terjemahkan minjem barbecue juga di terjemahan kita, maka itu minjem. Ketika barbecue party kita tambahin penjelasan, walaupun ditambah tapi walaupun dipinjam tapi ditambah penjelasannya apa itu barbecue party, pesta bakar-bakaran. Nah, kita jelasin misalnya, kita tambah maknanya, maka itu sudah terjadi kombinasi forenisasi dan domestikasi. Jadi apa yang dilakukan teman-temanmu, Ibu temukan kemarin dari hasil presentasimu, ada yang mengkombinasikan forenisasi dengan domestikasi. Jadi dia nggak 100% forenisasi, nggak 100% domestikasi. Karena apa? Kamu pun belum ngerti ideologinya. Yang penting gue terjemahin deh ini, bisa diterjemahkan dan bisa difahami, itu sudah bagus. Begitu pasti pikiranmu. Tetapi sebenarnya ketika itu juga ketika kita menerjemahkan tergantung juga pada apa yang diterjemahkan. Kalau yang kamu terjemahkan adalah apa namanya, kitab suci, hati-hati kalau pakai domestikasi. Kalau kitab suci yang kita terjemahkan, kita harus hati-hati dan lebih sesuai menggunakan forenisasi. Kenapa? Karena ideologi forenisasi lebih mementingkan makna daripada komunikatif. Jadi nggak usah heran kalau penerjemahan-penerjemahan yang ada di kitab-kitab suci itu lebih mementingkan semantik ketimbang komunikasinya. Ya. Lebih mementingkan maknanya sampai apa enggak. Maka sering sekali di dalam penerjemahan kitab suci kita melihat banyak terjadi peminjaman. Apa itu peminjaman murni pada kata-katanya? Apakah peminjaman alamiah? Itu terjadi pada penerjemahan kitab suci. Tetapi kalau penerjemahan karya sastra, di mana dua bahasa itu memiliki sense yang berbeda, lebih cocok penerjemahan sastra itu digunakan ideologi domestikasi. Tolong dipahami konten dari diagram ini. Maka kita melihat bahwa untuk ideologi domestikasi, memindahkan maknanya itu kadang-kadang kita melakukan transposisi. Posisi katanya, posisi struktur dari kalimatnya, yang tadinya kata kerja bisa jadi verba, kata kerja bisa jadi adjektiva, terjadi transposisi. Terjadi perubahan sudut pandang, modulasi. Berubah sudut pandang. Sudut pandang putih di negara-negara 4 musim, putih seperti salju. Kita rubah sudut pandang itu yang kita sebut modulasi. Tidak seputih salju, tapi jadi seputih kapas. Memandang salju itu adalah terminologi aslinya dari DSU. Seputih kapas adalah berorientasi kepada BSA. Maka kita melihat bahwa terjadi penambahan atau modulasi. Kalau modulasi tadi berubah sudut pandang ya. Ada penambahan, ada deskripsi penjelasan. Katanya dipinjam, misalnya potluck party, terus dalam kurung kita beri penjelasan. Potluck party itu pesta apa? Atau barbecue, kita bikin barbecue-nya kita masukin, tapi kita beri penjelasan. Itu kita menggunakan kombinasi antara forenisasi dan domestikasi. Jadi nanti hasil analisismu yang kamu presentasikan dan ada yang belum presentasi, kamu sudah bisa menangkap
Apakah teman kita itu menggunakan ideologi forenisasi? Diterjemahin satu demi satu. Gak ada maknanya yang hilang. Kalau sempat dia menghilangkan beberapa makna, itu sudah domestikasi. Dia menerjemahkan bebas. Ya, jadi kadang-kala ditambah-tambah penjelasannya. Kadang-kadang ada yang dihilangin karena kalimatnya jadi kaku kalau nggak dihilangin. Itulah ideologi domestikasi. Nih, ada yang dihilangin, ada penghilangan. Berpengaruh nggak sih terhadap kualitas penerjemahan? Berpengaruh. Kita nanti akan bahas di ujung perkuliahan kita nanti sebelum UAS kita akan bekerja. Kualitas terjemahan ini kerja besar di mana kita akan mengimplementasikan ideologi, metode, dan teknik ke dalam kualitas dan kita menghitung kualitas terjemahan. Apa saja indikator kualitas itu akan kita bahas di akhir perkuliahan kita. That might be 3 minggu sebelum berakhir UAS karena ini kerjanya cukup berat. Nah, jadi itulah ideologi. Yang ini terjemahan ini kita sebut metode. Ini metode. Diterjemahin satu demi satu. Semantiknya dipindahin. Loyal banget. Loyal translation. Itu forenisasi. Makanya tadi juga tergantung. Terus kalau misalnya dia penerjemahan sains atau penerjemahan hukum. Kita juga harus forenisasi. Karena kalau hukum juga tidak ada makna yang boleh dihilangkan dari teks hukum. Saya sudah minta Anda untuk membanding-bandingkan teks untuk kerja kita berikut. Kenapa? Karena saya ingin bahas ideologi. Jadi kalau kita lihat teks hukum, sains, ya, teks kedokteran, nggak boleh kita rubah-rubah suka-suka kita pakai ideologi domestikasi. Bahaya. Karena aspek hukum tidak ada yang boleh dihilangkan. Itu harus penerjemahan setia. Maka kita pakai forenisasi. Kalau sastra teksnya, iya namanya juga karya sastra. Ada kreativitas di dalamnya. Kita pakai ideologi domestikasi. Domestikasi itu kita mendomestikkannya. Mendomestikkan BSU itu ke dalam bahasa Indonesia misalnya. Kalau BSU-nya Inggris, BSA-nya bahasa Indonesia, kita mendomestikkan bahasa sumber itu ke dalam bahasa Indonesia. Makanya dilakukan adaptasi. Nerjemahinnya juga enggak harfiah, enggak satu kata demi kata, tapi bebas. Terus menggunakan idiom-idiom bahasa Indonesia dan kalau misalnya karena unsur supaya kalimatnya menjadi komunikatif, ada yang kita tambahin. Kasih deskripsi biar dia jadi komunikatif. Dikasih penjelasan tambahan, itu namanya penambahan. Atau ada yang kita hilangin. Karena kalau dia nggak dihilangin, penerjemahannya jadi kaku. Jelek dari struktur bahasa Indonesia-nya. Maka kita hilangin. Nah seperti itulah. Berpengaruhkah kepada kualitas penerjemahan? Iya berpengaruh. Nanti kita cek. Kalau pakai ideologi forenisasi, bagaimana hasil kualitas terjemahannya? Kalau pakai domestikasi, jadi nanti ibu pun akan meminta kamu untuk menentukan teks-teksmu itu mau diterjemahkan secara forenisasi atau domestikasi. Dan itu nanti kita hitung kualitasnya. Mana lebih bagus kualitasnya? Kualitas terjemahannya kalau kita pakai indikator-indikator nanti yang udah kita rumuskan. Forenisasi itu lebih tinggi kah kualitasnya atau sebetulnya domestikasi yang lebih tinggi? Nah itulah nanti yang akan kita lihat. Kita akan sampai ke sana. Saya suruh Anda ngumpulin teks-teks itu juga tujuannya ke sana. Saya minta ada teks hukum, ada teks bisnis, dan lain sebagainya. Nah, mungkin pada teks bisnis, ideologi dua-duanya kepake. Bisnis ada kreativitas, tapi bisnis
ada terminologi bisnis yang nggak bisa kita rubah. Bisa kita rubah. Jadi seperti itu. Nah, ini jadi sampai sini saya lanjut. Nah, memang kalau Anda berpikir tentang ideologi, sepertinya itu gagasan gitu ya, sudut pandang, mitos, prinsip yang dipercayai kebenarannya oleh masyarakat. Ini kan ideologi secara umum. Ideologi juga bisa diartikan oleh banyak pakar itu nilai-nilai budaya yang disepakati. Seperti misalnya ideologi Pancasila. Itu adalah nilai-nilai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia yang disepakati bersama menjadi dasar negara kita. Dijadikan landasan bertindak, landasan berpikir. Kalau nilai-nilai ideologi yang tadi hasil nilai-nilai budaya. Kita punya 5 sila. 5 sila itu adalah rangkuman dari nilai-nilai budaya atau prinsip-prinsip. Sebentar ya, ibu kesangkut nih ngejelasinnya. Izin ibu ngambil minum dulu ya. Bentar Iya, Ibu. ya. Iya, Bu. Selek nih, selek. Deket nih minumnya deket. 2 menit aja. Oke, kita lanjut. Jadi selama ini kan yang kita pahami ideologi itu adalah prinsip-prinsip hidup, pandangan, bisa juga nilai-nilai budaya, karena kita punya ideologi Pancasila, ya, yang dijadikan dasar berpikir bagi bangsa Indonesia dan dasar bertindak. Nah, jadi kalau kita lihat ideologi kita itu kan yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya orang yang nggak percaya pada Tuhan itu tidak cocok hidup di Indonesia. Saya pernah sekolah di Australia. Banyak orang-orang yang nggak punya Tuhan, nggak punya agama. Pokoknya dia hidup. Tiap hari dia melangkah. Yang dia pikirkan adalah bagaimana dia hidup harmoni dengan orang lain. Dia pakai prinsip sendiri tetapi dia nggak punya agama. Ateis. Kalau di Indonesia sebenarnya kalau dari ideologi kita, di Indonesia itu nggak boleh ada orang yang ateis. Karena ideologi kita, nilai-nilai yang kita percayai kebenarannya ada Tuhan yang Maha Esa. Kan gitu. Prinsip itu. Maka di dalam penerjemahan pun ideologi itu prinsip. Ya, ideologi itu prinsip. Bisa juga disebut konsep yang relatif karena dalam banyak kasus sesuatu yang dipandang benar kalau dalam penerjemahan, sesuatu yang dipandang benar oleh satu bangsa belum tentu benar bagi bangsa lain misalnya, atau satu kelompok masyarakat sebagai sesuatu yang salah pada kelompok masyarakat lainnya tidak salah. Saya dibesarkan di Medan, punya terminologi sendiri. Ada di Jakarta ini kue yang terminologinya itu kalau di Medan itu adalah alat kelamin perempuan. Di sini nama itu menjadi nama kue. Sebagai orang yang dibesarkan di satu komunitas yang kemudian kata itu adalah merupakan kata yang digunakan di Medan itu merupakan alat kelamin perempuan. Di Jakarta, kamu coba cari deh kata itu apa. Di Jakarta itu nama kue. Sampai sekarang saya nggak pernah mau nyebutkan nama kue itu dengan nama yang di sini. Saya pakai aja nama yang di Medan. Ya. Saya pakai nama kue itu di Medan, saya kasih nama itu kepada kue itu.
Kenapa? Karena saya sudah punya semacam pandangan bahwa kata itu bukan nama kue, tetapi nama alat kelamin perempuan. Nah, itu saya sebagai orang yang dibesarkan pada komunitas tertentu punya nilai-nilai tertentu pada kata itu. Nah, itu juga kita lihat. Jadi satu kata di komunitas, misalnya di komunitas orang Medan, kata itu adalah alat kelamin perempuan. Tapi di komunitas Jakarta, terutama Betawi, kata itu adalah nama kue. Kan beda. Di komunitas kami itu dianggap sebagai kata yang nggak layak untuk diungkapkan. Tetapi di sini tuh nama kue, enak aja orang ngomongin. Nah, cari loh. Apa itu katanya ya? Nanti tanya sama orang Medan ya. Oke. Jadi ini ideologi secara umum. Nah, sekarang kita lihat. Kalau ideologi secara penerjemahan kan tadi bagaimana kita mindahin maknanya. Ya, bagaimana kita ada yang forenisasi. Jadi artinya forenisasi, forennya itu karakteristik forennya tetap kita jaga. Kalau domestikasi, karakteristik domestiknya, bahasa sasarannya yang kita jaga. Jadi kamu kemarin kan ada berorientasi pada penulis, berorientasi pada pembaca. Nah itu sebetulnya karakteristik. Mungkin nggak sih campuran, ada kawanmu yang nyampur-nyampur, forenisasi iya dipakai, terus domestikasi dipakai. Ada yang mencampur. Boleh aja dicampur, nggak ada masalah. Kita campur ideologi itu untuk makna-makna yang mungkin harus dipertahankan, kita pakai forenisasi. Untuk makna-makna supaya komunikatif kalimat kita pakai domestikasi, silakan. Nah, kamu lihat hasil terjemahan kedua ini. Pertama, kita lihat. Ini bahasa sumbernya ya, teks sumbernya. When Indonesia annexed the former Portuguese colony of East Timor in 1975, many Australians understood this as part of the process of decolonization. Other Australians were unhappy with this situation, believing that East Timor should become an independent country. Ini bicara Timur-Timur ya. Ini teks diambil dari berita Timur-Timur. Ini penerjemahan 1, teks sasaran 1. Ini bahasa sasaran ya. Ketika Indonesia mencaplok Timur-Timur, aneksnya mencaplok Timur-Timur, bekas koloni Portugis di tahun 1975. Oke, makna terpindahkan. Aneks menjadi mencaplok. Banyak orang Australia, many Australian understood. Harusnya di sini kan menerjemahinnya mengerti. Tapi dia menerjemahkan yang melihatnya sebagai proses dekolonisasi. Ya. Jadi di sini kata part dibuang, understood dirubah menjadi melihat. Padahal understood itu bukan melihat, memahami, mengerti. Ya. Kemudian diterjemahkan lagi, banyak orang Australia yang beranggapan bahwa Timur-Timur seharusnya menjadi negara yang merdeka. Banyak orang Australia yang beranggapan. Padahal di sini ada Australian were unhappy with this situation. Situation hilang. Unhappy-nya berubah menjadi beranggap bahwa Timur-Timur seharusnya menjadi negara yang merdeka. Should become, believingnya hilang. Sekarang kita lihat, ada penghilangan, ada penyesuaian, adaptasi, ya, aneks menjadi mencaplok, penyesuaian ke bahasa sasaran.
teks 2. Ketika Timor Timur, kamu lihat, ketika Timor Timur sebagai bekas daerah jajahan Portugis berintegrasi dengan Indonesia pada tahun 1975. Banyak orang Australia banyak orang Australia menganggapnya sebagai proses dekolonisasi. Ya. Ada juga orang Australia yang tidak senang dengan cara ini. Karena menurut mereka, Timor Timur seharusnya menjadi negara yang merdeka. Nah, Ibu mau nanya nih. Kamu baca yang serius, tentukan teks 1 ini, teks sasaran 1 atau bahasa sasaran 1, sama bahasa sasaran 2, ideologinya apa? Yuk dipikir. Habis ini jelaskan. Baca ya, serius ya. Halo, dengar nggak instruksi Ibu? Dengar, Bu. Ya, yuk. Kamu akan menjadi penerjemah hebat. Sekarang lihat. Teks 1, teks 2 itu ideologinya apa? Nanti kalau bilang ideologinya A, ideologinya B, atau ideologinya mix, kasih alasan ya. Kasih alasan dari data-data penerjemahan ini. Dah? Yuk, kita iniin yuk. Siapa mau duluan ngasih pandangannya? Kita iniin dulu ya. Saya stop sharing dulu.
Hmm. Siapa yang